Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Markus Tiasyanto. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam sosok entrepreneur yang kemarin sempat kita bahas, yaitu Arif Muhammad. Tapi saya ingin membahas lebih spesifik ya, tentang salah satu usahanya, yaitu rumah makan Padang Payakumbuh. Jadi rumah makan Padang Payakumbuh ini memberikan inovasi dengan cara menciptakan vibes atau nuansa itu yang berasal dari meja kursi yang dipilih untuk membedakan dengan rumah makan yang lain, serta dia membawa ikan salai sebagai salah satu menu andalan yang tidak disediakan oleh rumah makan Padang lain, yang biasanya hanya ada di rumah makan daerah Padang atau daerah Sumatera sana, itu pun tidak semua. Dan satu-satunya rumah makan Padang yang menawarkan menu tersebut, yaitu rumah makan Padang Payakumbuh. Dan itu memberikan value lebih, serta untuk membuat terasa di rumah atau terasa di kampung halaman. Arif bahkan memakai beras yang berasal dari Padang, yang mempunyai ciri khas, dia itu teksturnya lebih perah dan cita rasanya berbeda. Jadi saat dicampur dengan bumbu-bumbu, kuah-kuah, itu memberikan rasa yang berbeda daripada rumah makan Padang yang lain, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya apa yang saya maksud, rumah makan mana. Jadi untuk saat ini posisinya rumah makan Padang Payakumbuh itu bisa dibilang head to head dengan rumah makan tersebut. Kenapa saya bilang tersebut demikian? Karena dari hasil riset, untuk franchise rumah makan Padang Payakumbuh ini itu menjadikan rebutan oleh investor. Karena walaupun harganya itu sangat tinggi, tetapi untuk mencapai BEP itu bisa didapatkan dengan singkat. Itu cuma beberapa bulan, nggak nyampe 1 tahun. Investor mana yang nggak tertarik dengan tawaran tersebut kan? Dan itu bukan cuma riset, tetapi hasil nyata. Sudah ada pengakuan dari Arif Muhammad sendiri, ada di beberapa podcast dia menyampaikan hal tersebut. Sebelumnya saya minta maaf karena saya belum bisa menghadirkan narasumber secara langsung seorang Arif ataupun PIC dari salah satu cabangnya, karena dari beberapa cabang yang saya temui itu harus dengan Pak Arifnya langsung. Namun kita tahu Arif itu kan seorang influencer juga, jadi dia memiliki kesibukan di luar. Jadi yang mengurus usaha ini adalah PIC di setiap cabangnya. Namun jangan khawatir, info-info yang saya dapat ini bisa dibilang valid karena berasal dari sumbernya. Dan saya double check dari beberapa podcast atau artikel-artikel yang memuat tentang usaha rumah makan Padang Payakumbuh ini. Oke.
Jadi untuk inovasi yang tadi dari vibes yang ada di setiap rumah makan itu, kalau teman-teman pernah berkunjung itu pasti ada foto seorang Arif yang memakai baju tradisional saat dia sudah ditetapkan sebagai datu dan juga duta nasi Padang. Jadi itu semua diperkuat, inovasi tersebut diperkuat oleh sosok Arif Muhammad yang pada tahun kemarin dinobatkan sebagai duta nasi Padang serta diberikan gelar datu dari Gubernur Sumatera sendiri, sehingga memperkuat bahwa produk yang dibuat Arif, terutama rumah makan Padang Payakumbuh ini, membawa nilai-nilai tradisional asal Sumatera. Masih ingat dengan pembahasan video kemarin? Ya, Arif membawa tren makan nasi Padang menggunakan tangan. Untuk selalu mengingatkan hal tersebut, sempat dipampang tulisan yang ada di billboard depan setiap cabangnya itu, dan sempat menjadi tren juga sebagai tempat foto. Dari situ, supaya tetap mengundang pengunjung, kalimat yang di billboard itu diganti secara berkala dengan ciri khas personal seorang Arif, yang dimana personal seorang Arif itu bisa dikatakan sombong, tengil, tapi dibawakan secara humoris. Jadi kesombongannya atau humor-humor yang dibawakannya itu bisa masuk dan relate ke setiap orang yang mengikuti dia, bahkan yang tidak mengikuti Instagramnya sekalipun atau media sosialnya sekalipun. Jadi pemanfaatan teknologi sosial media yang masif serta inovasi dari Padang Payakumbuh sendiri menjadikan rumah makan Padang Payakumbuh ini menjadi buruan investor yang tadi sempat saya bilang. Walaupun dengan biaya franchise yang besar mencapai lebih dari 1M, akan tetapi memberikan hasil atau setidaknya BEP itu cuman hanya dalam beberapa bulan saja. Menarik bukan? Ya. Bukan cuman rumah makan Padang Payakumbuhnya saja yang menarik. Menurut saya Arif Muhammad ini juga sosok yang menarik, karena berawal dari influencer Twitter, beralih ke Instagram, lalu merambah ke YouTube, dan sekarang menjadi seorang pengusaha. Itu seorang sosok yang tidak bisa kita lewatkan. Tentunya inovasi yang saya sebutkan tadi tidak cuma di situ, tapi masih banyak menu-menu yang menjadikan itu hanya ada di rumah makan Padang Payakumbuh dan serasa seperti sedang berada di kampung halamannya. Mungkin sekarang banyak ya rumah makan yang menyajikan menu telur yang sebelumnya itu sempat viral, menu telur barendo yang hanya bisa dipesan saat kita sudah mendapatkan tempat di rumah makan Padang Payakumbuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hampir selalu waiting list untuk dapat makan di rumah makan Padang Payakumbuh ini. Jadi menu-menu semuanya itu
disajikan secara fresh. Bahkan ayam gorengnya saja digoreng saat kita datang. Jadi saat kita memesan baru digoreng gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya pembahasan soal rumah makan Padang Bayam Kumbuh ini. Semoga apa yang sudah kita bahas menjadi sumber masukan untuk teman-teman dan motivasi untuk teman-teman supaya bisa menjadi seorang sosok entrepreneur. Terima kasih. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere.